Kita semua tahu lah ya, nama-nama pahlawan besar. Tapi, pernah dengar nggak tentang seorang ratu dari abad ke-16 yang baru diakui sebagai pahlawan nasional setelah hampir 500 tahun seolah terlupakan? Yuk kita bedah kisah Ratu Kalinyamat. Betul sekali, di bulan November 2023, sebuah keputusan presiden akhirnya meresmikan gelarnya. Dan ini bukan cuma soal seremoni ya, ini adalah sebuah koreksi sejarah. Sebuah pengakuan untuk tokoh yang perannya melawan penjajah itu luar biasa besar, tapi namanya kayak hilang gitu aja dari buku-buku sejarah kita. Nah, ini nih pertanyaan utamanya kan. Kok bisa sosok sekuat ini butuh waktu berabad-abad untuk dapat tempat yang layak dalam sejarah bangsa? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa yang penuh tragedi dan intrik kekuasaan. Jadi sebelum jadi ratu yang disegani lawan-lawannya, dia adalah seorang putri. Dan perjalanannya ke tahta itu, wah, jauh dari mulus. Justru ditempa oleh kehilangan dan pertumpahan darah yang sangat hebat. Oke, kita kenalan dulu sama nama aslinya, Ratna Kencana. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Dia adalah putri dari Sultan Trenggono, penguasa salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa saat itu, Kesultanan Demak. Posisinya ini menempatkan dia tepat di pusat kekuasaan, tapi sekaligus juga di tengah bahaya. Coba deh bayangin ya, dalam 1 tahun yang sama, 1549, semuanya terjadi begitu cepat. Dia kehilangan kakaknya, sang raja. Terus, suaminya juga dibunuh. Dan pelakunya, orang yang sama. Gimana coba rasanya? Tapi, di titik terendahnya, dia nggak hancur. Justru dari tragedi inilah lahir seorang Ratu Kalinyamat, sang ratu pejuang. Terus, apa yang dia lakukan setelah berkuasa? Nah, ini dia. Dia nggak cuma sekedar bertahan. Selama 30 tahun pemerintahannya, dia mengubah total Jepara dari pelabuhan biasa menjadi kekuatan maritim yang disegani di seluruh Nusantara. Dukanya, ia ubah jadi kekuatan untuk bangsanya. Coba kita lihat pencapaiannya. Ini bukan cuma bangun beberapa kapal loh. Kita bicara soal salah satu angkatan laut terkuat di Nusantara. Dia kuasai 4 kota pelabuhan penting, Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Dan mengubahnya jadi pusat perdagangan internasional. Rakyatnya hidup makmur dari laut. Inilah visi seorang pemimpin sejati. Tapi ambisinya nggak berhenti di situ. Dengan kekuatan laut yang udah dia bangun, Ratu Kalinyamat melakukan sesuatu yang gila banget pada masanya. Dia menantang langsung kekuatan kolonial Eropa yang lagi naik daun, Portugis. Slide ini nunjukin banget betapa gigihnya dia. Ekspedisi pertama tahun 1550, tujuannya bantu sekutu, Sultan Johor. Gagal. Tapi dia nyerah? Oh tentu tidak. 24 tahun kemudian dia balik lagi. Dan lihat kekuatannya jauh-jauh lebih besar. Ini bukti kalau dia pemimpin yang belajar dari kegagalan dan membangun kekuatan yang lebih masif. 300 kapal. Coba deh bayangin skalanya di abad ke-16. Gede banget. Bahkan catatan Portugis sendiri bilang 80 di antaranya tuh sangat besar. Ini bukan lagi armada biasa. Ini kekuatan yang siap nantang kekaisaran Eropa. Dan bukan cuma kapal ya, pasukannya 15.000 prajurit. Ini nunjukin pengaruhnya yang luar biasa besar. Bisa bangun aliansi militer sebesar itu buat satu tujuan, melawan dominasi asing. Terus gimana pandangan dunia soal dia waktu itu? Uniknya, deskripsi terbaik soal kekuatan dan karakternya justru datang dari musuh bebuyutannya sendiri, orang-orang Portugis. Ini kutipan dari sejarawan Portugis. Mereka nggak manggil dia pemberontak biasa, tapi Rainha de Jepara, Señora Poderosa Erika. Artinya, Ratu Jepara, wanita yang kaya dan sangat berkuasa. Pengakuan langsung dari musuh kan? Nah, kalau yang ini favorit saya, The Kranige Dame. Artinya, wanita pemberani. Ini bukan lagi soal kaya atau berkuasa, tapi soal karakter. Justru orang-orang yang dia lawan habis-habisan yang ngasih julukan ini. Ini bukti kalau warisannya itu soal keberanian yang bikin segan, bahkan dari musuh sekalipun. Jadi dia berkuasa selama 30 tahun penuh. Wafat tahun 1579 dan meninggalkan Jepara yang kuat banget plus warisan semangat anti-kolonialisme. Dia benar-benar membuktikan kalau seorang pemimpin perempuan di abad ke-16 bisa membangun kekuatan maritim dan menantang kekuatan global. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Mungkin butuh 400 tahun lebih ya untuk pengakuan resmi, tapi pengaruhnya itu nggak pernah hilang.
Kisah Ratu Kalinyamat ini justru ninggalin kita satu pertanyaan penting. Seberapa besar sih perubahan yang bisa diciptakan dari keberanian satu orang pemimpin? Nah, itu dia yang patut kita renungkan.